Pembangunan Rahab, dipanggil secara di perusahaan Cuma Rahab, dan saya sebagai di Serpundo, Federasi Serpundo, sebagai ketua basis atau pimpinan basis yang baru berdiri baru 2 bulan, resmi di perusahaan baru tanggal 10 bulan 12 tahun 2021. Jadi saya dari PT Austindo Nusantara Jaya Agri Tbk, dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Jadi di perusahaan kami itu terbagi 2. Ada sebagian dari Kabupaten Padang Lawas dan sebagian induk di Kabupaten Palutan. Jadi kalau saya dari putra daerah di tempat PT perusahaan Austindo Nusantara Jaya Agri di Kecamatan Hurista, Desa Hurista Kodam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PT AMP Plantation ya, yang beralamatkan di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Nama Andi Saputra, jabatan PB atau pengurus basis di unit 1 AMP 1-nya. Perkenalan, sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jamulin Nasibuan, Ketua DPC Serpundo Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budiman dari Ketua PB Wilayah Ilopom, Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Palembang. Ini saja. Nama saya Yusra Tanjung dari Sumbar, Sumatera Barat, PB PT AMP Agramasang Perkasa 3. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pasra Jaya Banua, Ketua PB dari PT Riang Sentosa. Saya sebagai Ketua PB di PT Riang Sentosa di Rokan Hulu ini. Terima kasih. Selamat pagi rekan juang semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Perez dari PT Masubat Citra Mandiri BGA Group. Itu aja dari Desa Pendalian, Ujung Batu, Rokan Hulu. Ya, perkenalkan, nama saya M. Haris. Saya berada di Ujung Batu. Saya mewakili Ketua DPC Kabupaten Rokan Hulu. Saya sebagai Divisi Humas dan Publikasi di pimpinan cabang Kabupaten Rokan Hulu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Roni Xiaoming, Ketua Pengurus Basis Serikat Buruh Perkebunan Indonesia dari PT BIS 2, Kecamatan Sontang, Kabupaten Rokan Hulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Budi dari Pasaman Barat, Ketua PB Pengurus Basis PTTP 2. Sekian. Perkenalkan, nama saya Hairul Bakti, pengurus basis dari PNKS PT Melanu Pinangawan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Terima kasih. Perkenalkan Bu, Bapak, nama saya Misran, orang terkait di Indonesia yang punya Pertamina. Kan namanya orang lain, Pak. Jabatan saya sealamat di Balam kilometer 38 PKS PTSPC. Jabatan saya Komisaris, Pak. jabatan saya sebagai wakil sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale dari PT Cahaya Nugra Fakultasio, Desa Sabintulung, Provinsi Kalimantan Timur. Saya sebagai pengurus basis dari PB Serbundo. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan, dipanggil Ihsan. Saya bekerja di PT Teguh Jaya Prima Abadi atau TJA yang dari kata menjadi FAR. Jabatan saya
sebagai pengurus basis Serbundo yaitu bendahara. Saya asli putra daerah Kota Bangun. Jadi begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kawan-kawan. Baik. Pagi Pak Ketum, Pak Sekjen, Kudus Naker. Nama saya Lerner Pakpahan. Saya bekerja di PPSAR Sinar Raska Lestari yang berada di Pangkalan Kerinci atau Pelelawan dan Kabupaten Pelelawan. Saya pengurus basis Serbundo sebagai jabatan bendahara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Zuheri Samsu, berasal dari Kota Madia Bukit Tinggi, tepatnya di Ranah Baringka, Kabupaten Agam, yaitu tepatnya kampungnya Haji Agus Salim, termasuk juga Abu Yahangka, Emil Salim, dan juga sekarang kampungnya Ilyas Karni, barangkali kita tidak asing lagi. Sekarang bekerja di PT Agra Masang Perkasa Plantation Unit 2, yaitu yang terletak di Nagari, Bawan, sampai Nagari, Kabupaten Agam. Sekarang di sana menjabat sebagai pengurus basis, sebagai ketua di unit 2-nya. Mungkin demikian, terima kasih. Kami juga senang bisa bertemu dengan teman-teman dari Nusa Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada yang belum. Saya Sio Tentu Tawarat dari DPP Serikat Buruh Pergabungan Indonesia. Posisi sebagai media informasi dan dokumentasi. Bapak ini. Baik. Perkenalkan, nama saya Matius Imamora. Saya koordinator wilayah Provinsi Riau. Terima kasih. Oh, kenal Pak? Oh iya. Nama saya Bapak Suwanto. Nama saya Menetrawi Muda. Terima kasih. Perkenalkan, selamat pagi. Kami dari kantor hukum Androgul Tome, SO dan partner. Kita di sini khusus diundang oleh Pak Korwin Pak Semora. Sekian, terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Saya juga memperkenalkan diri, nama saya Loren Baritona. Saya selaku Wakil Ketua Umum di DPP Federasi Serbundo. Selanjutnya kita persilakan kepada Baik, nama saya Rita Yuliani. Saya di sini kasih sendiri ya Pak ya. Kalau di rumah ya. Saya mediator Ahimaya sama dengan Pak Kohan. Beliau senior saya. Saya apa perkenalannya boleh lebih lanjut apa enggak ya? Silakan ya. Sedalam-dalamnya. Jangan. Oke. Artinya saya memang sudah dari dulunya sudah ditunjuk sebagai dulunya pegawai perantara hubungan industrial ya di Dinas Tenaga Kerja. Dulunya saya juga penempatannya di Sumbar, di Dinas Tenaga Kerja Kota Padang, di Jalan Rasuna Said. Saya masih ingat itu penempatan saya pertama. Kemudian saya pindah ke Pekanbaru karena dulu masih muda ikut tsunami ya Pak ya. Sekarang kalau otoda nggak bisa lagi. Jadi saya pindah ke provinsi dan saya berpindah pula jabatan dari perantara ke mediator hubungan industrial sampai sekarang tetap pada posisi yang sama, sudah hampir 25 tahun. Jadi jabatan saya sudah tadi, kemudian saya sudah ini lagi ya, malah melintang sana. Saya malah
bingung kalau memperkenalkan diri. Jadi saya kira itu saja. Asal saya dari Jawa, saya dari Yogyakarta. Saya memang perekrutan di Jakarta dulu, penempatan pertama di Sumbar, pindah ke Provinsi dan tetap di sini. Karena sudah, tapi jangan khawatir, teman-teman saya banyak orang dari kita Batak, jadi mungkin kalau bicaranya keras udah biasa, digebrak-gebrak orang juga sudah biasa. Malah mungkin dari teman-teman kebetulan para advokat yang kemarin ada video viral ya, yang pengusiran salah satu teman dari pengacara itu saya dan Pak Mohan. Itu yang dituduh mengusir, padahal sebenarnya tidak. Nah itulah dia. Ya, fenomena biasa Pak, risiko daripada pekerjaan, dan kita sama-sama kita maklumi dan sudah terbiasa akan hal itu. Terima kasih perkenalannya. Silakan mungkin Pak Mohan ya. Sudah ya? Oh lanjut. Mungkin para Baik, terima kasih Bu Yuli yang sudah memperkenalkan diri dan teman-teman sekalian ya. Dan untuk selanjutnya supaya kita juga lebih fokus kepada acara kita persilakan kepada Bapak Pohan dan Ibu Yuli untuk menyampaikan materinya, dan kepada teman-teman sekalian juga menyimak dan nanti banyak bertanya sehingga kita memahami lebih dalam lagi tentang cara pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Kepada Ibu Yuli dan Pak Pohan kami persilakan waktunya. Dan kepada Ketum boleh juga tanya. Terima kasih. Jadi meja saya nih Pak. Iya. Kekuasaan diberikan ya. Termasuk alat-alatnya. Oh, sini. Oh iya, kita ini Pingsut dulu ya, pingsut. supaya ini kita dulu ya, kita sepakati ya supaya kita tentukan ini sampai jam berapa? Maksudnya nanti kan ya sampai kita ini kan hari Jumat ini ya. Jadi kalau kita bagi dua ini kan karena di undangan itu memang kemarin saya konfirmasi sama Pak Simamora ya, kita siang nggak ada kan, cuma siang masalah internal ini kan saya dua ya, kita kan bawahannya berarti ya. Saya sudah tugas acara di Biro Hukum hari ini Gubernur supaya kita bagi sesinya bagaimana mengaturnya sampai jam berapa di sesi pertama, sampai jam berapa di sesi kedua, atau bagaimana, atau langsung berkelanjutan sampai kita nggak mungkin ajan nanti kita masih sholat waktu kita nanti baru tidak-tidaknya setengah paling anu kita jam 12 kurang 1/4 lah ya. 11:45 ya. 11:45 kalau nanti sesi di tengah ada yang mau break nanti supaya kita atur aja paling enggak ada 15 menit berapa break ya. Sambil menunggu kita lanjut aja ya. Alhamdulillah saya dapat panggilan baru di sini Pak. Saya terbiasa dengan panggilan Rita dan Yuli di sini.
Rita Yuliani ya. Yuliana. Kalau Rita nasional apa ya? Ada dulu Bu kenangan manis dengan Yuli. Ya, itu. Secara tidak langsung terbuka di sini. Nampaknya kita bagi-bagi tugas. Saya mohon izin berdiri ya. Silakan merokok dulu kan. Ya tahu, karena kita udah terbiasa kalau misalnya memberi pembinaan berkejuruan kita selalu bertiga. Jadi udah paham polanya masing-masing. Nah, kalau saya dengan apa ukuran body mungkin harus ada makanan. Baik. ini guyon ya. Jadi saya tidak gentar kalau misalnya ada Pak Hasibuan, ada Pak Pohan, Mutabarat dan lain sebagainya. Karena kita sudah terbiasa bergaul sama itu. Jadi yang bagaimana orang Jogja itu membaur, ya disitulah kita. Baik, kita mulai dengan tahapan dan mekanisme pembuatan PKB. Sebenarnya kan ada macam-macam tahapan yang kita perlukan. Kita mulai dari awal. Ini masih patokan pada Undang-Undang 13 2003, masih pakai undang-undang juga. Walaupun kita sekarang sudah beralih ke undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ya, Cipta Kerja. Di sini kami menyusunnya bersama bertiga nih mediator semua, Pak M. Pohan, saya sendiri dan Pak Bambang. Nggak usah dilihat gelarnya karena gelarnya yang leader cuma Pak Pohan aja, yang kita campur-campur. Oke, next one. Baik, kita mulai dari hubungan kerja. Mungkin teman-teman teman-teman dari SP sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan hubungan kerja. Sesuai dengan Undang-Undang 13 dan masih belum berusaha berubah juga nggak berubah, adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur adanya pekerjaan, adanya upah, adanya perintah. Sama definisinya itu di Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak berubah sama sekali. Dan kemudian lebih mengenalnya, hubungan kerja itu terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan buruh. Nanti secara teknisnya mungkin dijabarkan oleh Pak Pohan ya. Rincian teknis daripada ini saya utarakan teoritisnya dulu. Karena tata caranya, istilahnya kita membentuk adalah cara pembuatan perjanjian kerja bersama. Tentu ada tata caranya sampai pada definisi pendaftarannya PKB. Lanjut Pak. Dan ini kemudian beralih kepada sistem hubungan industrial. Nah, sistem hubungan industrial itu apa? Adalah sistem hubungan yang terbentuk para pelaku usaha yang terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Dan disinilah kita masuk di dalamnya, di lembaga tripartit yang biasanya kita kenal. Kemudian yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Definisi tetap sama. Lanjut Pak. Nah, kita mulai pada sarana hubungan industrial. Nah, sarana di sini adalah yang utama, pokok utama kita adalah serikat pekerja. Definisinya apa? Ada di definisi Undang-Undang 13, teman-teman bisa melihat sendiri definisi tersebut. Kemudian organisasi pengusaha, LKS bipartit, LKS tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan undang-undang ketenagakerjaan sampai ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, kita di sini masuk ke 6 ya. 1 dan 6. Serikat pekerja dan perjanjian kerja bersama dalam pembentukan PKB. Maaf dari teman-teman, apa memang belum pernah kita dilibatkan dalam perundingan PKB di perusahaan? Masing-masing. Belum. Sebagian sudah. Sebagian sudah. Kalau sebagian sudah kan paling enggaknya mengerti ya
tata caranya bagaimana. Jadi misalnya berunding itu tidak hanya sekarang, kalau misalnya perbedaan dengan peraturan perusahaan, hanya berunding itu hanya perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, pembuatan dilakukan oleh perusahaan sendiri. Tetapi kalau SP, melibatkan SP, berarti itu adalah perjanjian kerja bersama. Yang sudah dari teman PKB siapa? PKB yang sudah. Yang proses juga. Yang sudah melakukan perundingan. Ya, itu di perusahaan itu terdapat berapa SP? Oh, 1. Oh, lebih gampang ya. Artinya memang dilibatkan secara maksimum ya. Artinya tidak ada saingan dengan SP lain gitu ya. Tidak masalah. Kemudian lanjut. Kita mulai dengan apa sih sebenarnya serikat buruh itu? Serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Yang kita garis bawahi sekarang adalah pembentukan pekerja buruh di perusahaan, di dalam perusahaan, ya kan? Bukan di luar perusahaan. Jadi yang bersifat bebas, artinya mandiri, terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan serta membela dan melindungi hak dan kepentingan buruh. Jadi sepertinya kalau misalnya di TDI ini yang paling masuk surga adalah serikat pekerja ya. Karena membela kepentingan anggota kan gitu. Tapi yang benar membelanya, jangan secara frontal yang ada kata pokoknya, itu udah gawat. Tapi sekarang di era sekarang nggak lagi seperti itu. Kalau ngikut pengusaha. Kenapa? Serikat yang ngikut pengusaha. Oh banyak. Nah itu kita lihat lah, itu tergantung lah ya itu. Karena kalau dibilang kalau serikat yang mengikut, ada beberapa serikat di dalam satu perusahaan pasti ada bagian yang mengikut perusahaan. Itu sudah wajar dan sering terjadi. Juga nanti tinggal rembukannya gimana kan seperti itu. Nanti teknisnya ya kayak gitu nanti diambil dari Pak Pohan ya. Kita teorinya aja. Lanjut. Nah indikator utama SPSB apa? Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, ya. Kemudian sebagai mitra pengusaha adalah organisasi yang benar-benar dibentuk sendiri oleh pekerja dan dikelola mereka sendiri dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja dan Buruh. Ini tidak terlepas daripada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Ya. Itu buku wajibnya, teman-teman ya. Kemudian lanjut. Nah, ini peran dan fungsi SB. Sebelum kita ke ini ya, ke PKB ya, kita ulas dulu masalah SPSB sebagai pihak dalam pembuatan PKB dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Walaupun dalam yang nomor 1 ini sekarang sudah masuk teman-teman kita dari hukum ya, kuasa hukum ya, pengacara itu sudah mulai masuk di situ. Tapi untuk di lingkungan hubungan kerja kita tetap ada serikat buruh yang berfungsi di sini sebagai pendamping pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kemudian sebagai wakil pekerja buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. PUK, kalau PUK di sini berarti basis ya, PUK, kemudian DPC dan DPP. Ketiga, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis itu kembali kepada tadinya adalah hubungan industrial, hubungan definisi daripada hubungan industrial. Kemudian sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Itu yang membias, yang kadang-kadang sarana penyaluran aspirasi, mudah-mudahan lurus-lurus aja ya, sebagai sarana penyalur aspirasi dan perjuangan hak dan kepentingan, bukan kepentingannya aja ya yang diurus ya. Ya, karena kebanyakan sekarang dan kita temui dalam beberapa case penyelesaian perselisihan, pekerjanya sudah oke banget, udah mau
menyelesaikan ini bisa dengan penyelesaian dengan nilai yang kita sepakati, tetapi SP-nya malah ngotot. Oh jangan gitu. Saya tetap pada ini komitmen pertamanya. Jadi artinya tetap ngotot dia menyelesaikan dengan yang kehendak daripada SP-nya sendiri. Nah ini saya jadi berpikir, ini kepentingan siapa dia membela? Apakah kepentingan ini anggotanya, apa kepentingan SP-nya, yang tentu ada kepentingan tertentu di balik itu. Itu tanda tanya. Jadinya SP itu seperti bertindak gimana ya? Bukan sebagai pendamping lagi, tetapi menguasai arena penyelesaian perselisihan itu. Itu kita banyak menemui itu di kes-kes pada tingkat mediasi. Ini boleh langsung jawab nggak? Jangan, nanti giliran Pak Tuhan itu. Iya, udah bagi-bagi tugas. Makanya saya bilang tadi, siapa dulu? Lo dulu katanya. Oke. Tapi nggak apa-apa, kalau nyerah-nyerah sedikit nggak apa-apa sih. Kalau ada yang menggelitik ya. Sedikit aja sih. Tadi kan soalnya katanya si buruhnya udah oke aja gitu kan. Nah si serikatnya yang ngotot. Iya. Begitu ya. Iya. Nah kalau yang diberikan ke si buruhnya lebih rendah dari aturan misalnya. Tapi dia menerima itu juga karena ketidaktahuannya gimana? Wajar dong kita nonton. Paling katanya ada masukan dulu dong dari serikat pekerjanya, diberi pengertian sebelum masuk ke sidang mediasi kan. Iya, kalau serikat pekerja hanya ketemu di situ kemudian tidak memberikan pengaruh kepada ini pekerjanya, ya gimana coba? Betul nggak? Iya, artinya kalau kita sebelum maju ke sidang mediasi, ini dulu berunding dulu. Nah, internal, kamu nanti segini ya, kamu perjuangkan segini ya, kan gitu, jangan mau mundur, kan gitu. Ini biasanya enggak. Lepas ketemu pula di mediasi sama-sama. Pas di media perundingan. Iya. Oke. Nah itu maksud saya. Iya, musyawarah dulu. Jadi jangan ada yang melencong satu ke utara, satu ke selatan, akhirnya bingung sendiri yang mediatornya kan. Oke, kelima, sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemukulan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini clear ya. Sebagai wakil pekerja buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Itu kalau misalnya perusahaannya seperti Pertamina tadi yang orang kaya lah. Tolong dicatat ya nomor HP-nya ya. Tinggal minta aja mau di-komen. Oh iya. Lanjut Pak. Oke, nah ini masuk ke PKB. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara SPSB atau beberapa SPSB yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Ya, kalau misalnya kita membuat yang sudah melaksanakan PKB di internal, saya boleh bertanya, kita share ya. Itu berapa lama perjanjian itu dilaksanakan sebelum terbentuknya PKB? Perundingannya? Perundingannya itu ini kemarin kan kita ajukan umpamanya di tanggal ini ada 3 hari. Pihak dari manajemen di perunding banyak kegiatan di luar. Jadi kadang itu waktunya sampai 2 minggu. Ya. 2 minggu, 3 minggu kan. Kita kan lagi relatif. Oh, relatif ya. Ya. Jadi sampai sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai berapa? Itu akhir bulan 12 Maret. Berapa bulan? 1 bulan. Ya. 1 bulan. 1 bulan. Sebentar itu. 1 bulan sebentar. Bapak nggak kemana-mana di perusahaan itu aja. Iya. Rugi. Kenapa saya bilang rugi? Saya bukan ngomporin ya. Ya biasanya kita share dengan yang lain ya. Kalau misalnya pembuatan PKB itu kita punya tim khusus. Pertama kan dibuat persyaratan perundingan itu katanya. Nah kemudian tata tertib perundingan itu bisa juga itu berlangsung 1 bulan atau 2 bulan. Itu dilakukan perundingan dan mereka berpindah-pindah. Biasanya mereka melakukan perundingan di berbagai tempat, tapi tergantung pada perusahaannya ya. Ya nggak masalah, karena berunding
melakukan perundingan PKB, apalagi PKB. Udah pasti perusahaannya sudah tingkat besar kan, artinya sudah punya budget tersendiri untuk dilakukan itu. Oh jadi budgetnya pas-pasan gitu ya Pak ya? Mungkin masih utang gitu kan, jadi di kantor aja mungkin. Oh iya, nanti penandatanganannya di mana? Ya. Penandatanganannya? Penandatangan sampai saat ini masih dibawa ke aku dulu. Ya. Kita udah sisi yang disepakati. Iya. Cuman dari istana belum ada standar apa. Dilaksanakan di mana? Di kantor itu juga. Happy-happy-nya? Nampaknya Bapak tadi nggak terpancing ya tadi ke situ. Iya. Ya, artinya tempat itu mendukung ya, tempat. Jadi kita melakukan perundingan itu bukannya saya memberi, oh kamu harus berunding di hotel ini, di daerah ini, tidak. Tetapi tempat di mana tim perunding merasa nyaman. Kesepakatan bersama. Ya, itu pun berdasarkan kesepakatan dan tergantung pula pada budget perusahaan kan gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan skala besar seperti mungkin Pertamina, ya Pertamina itu ya rasanya kok mirip banget kalau di perusahaan gitu loh. Untuk sekelas Pertamina ya Chevron itu sampai saya memediasi masalah PKB di PT Chevron. Saya Pak Pohan, satu lagi Pak Bambang Prianto, bukan Bambang Iswanto ini ya, ada tim yang lain melakukan perundingan pembuatan PKB PT Chevron ini sampai ke 3 daerah. Jadi perundingannya di Batam, di Yogyakarta, di Bandung, terakhir finalnya di Jakarta. Perundingannya ditandatangani di sana. Jadi istilahnya sambil piknik, tapi mereka fokus. Jadi itu salah satu dari cara pihak pengusaha kita katakan bocoran dan juga diterima oleh pihak serikat pekerja untuk mengupayakan semaksimal mungkin menyelesaikan perundingan itu dengan situasi kondisi yang nyaman. Nah itu juga sogokan selubung dari pihak perusahaan lah supaya oke aja lah kalau udah dibawa jalan-jalan kemana-mana nih SP-nya jangan macam-macam kan gitu. Nah iya, dan SP-nya oke aja, selain itu dapat uang saku juga kan. Nah oke, dasarnya kita hasil perundingan PKB ini dasarnya tidak jauh dan tidak juga berubah, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003. Kemudian dilanjutkan oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Permenaker 28 tahun 2014. Masih di Undang-Undang 13. Tadi Undang-Undang Nomor 11 itu tidak dihapus ya. Jadi yang Undang-Undang 11 itu fokus pada penyelesaian perselisihan hubungan industrial saja. Lanjut Pak. Operator itu berubah. Tahapan. Nah, kita masuk tahapan pembuatan PKB. Itu adalah yang pertama adalah masa persiapan, kemudian pembuatan tatib. Yang sering menjadi permasalahan ini masalah tata tertib. Tata tertib sebelum melakukan perundingan ini lama. Kalau perundingannya sendiri ini biasanya sebentar. Karena biasanya itu pihak serikat pekerja sudah ada konsepnya. Konsep daripada ini syarat-syarat kerja yang akan disodorkan kepada pihak perusahaan. Pihak perusahaan juga sudah ada konsepnya. Jadi di apa namanya, kalau orang Jawa bilang digatokkan, dipadukan ya. Nah itu mana yang setuju, mana yang tidak. Jadi kalau setuju dicontreng, kalau tidak ya tidak. Ya. Akhirnya yang keempat, kalau misalnya oke, sama-sama oke, sepakat ya. Maksimum perundingan itu ya nggak sampai setahun lah ya. Setahun habis lah dengan perusahaan ya Pak ya. Nah itu lanjut Pak. Perwujudan HI yang sehat dan dinamis, adanya komitmen sikap bersama, mentaati norma ketenagakerjaan, mengatur sistem pengupahan yang berkeadilan, melaksanakan sarana HI secara transparan, melaksanakan pelatihan keterampilan dan membangun komunikasi. Saya tanya yang kembali yang sudah membuat membuat PKB di perusahaan, PKB-nya setebal apa? Nah 32 halaman. Yang sebenarnya dan dianjurkan oleh pemerintah kan dalam pembuatan perjanjian kerja sama ini adalah hal-hal yang belum diatur dalam peraturan
Jadi yang normatif itu jangan disadur lagi. Jadi syarat-syarat kerja, misalnya kita masuk bekerja pada pukul 8. Ada nggak diatur dalam ini? Undang-undang ketenaga kerjaan? Nggak ada. Wah. Nah, tidak kan? Nah, jadi pekerja semua pekerja wajib masuk pada pukul 8. Jam istirahat ada nggak diatur? Tidak kan? Nah, itu yang dimasukkan ke dalam PKB. Tapi jangan pula disadur misalnya sesuai uang pesangon terdiri dari jadi uang pesangon, ketentuan uang pesangon sesuai dengan pasal 40 ini sekarang Undang-Undang Cipta Kerja sekarang disalin ulang biar keren, biar tebal. Itu malah bingung nanti. Nggak perlu seperti itu. Jadi hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang itulah yang kita susun. Yang sudah diatur ya udah normatif itu kan. Nah, belum tercantum. Izin Bu, bertanya Bu. Yang dipakai pemerintah sekarang ini undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja? Sama. Karena gini, di perusahaan seperti MCF, Ini ya, Undang-Undang Cipta Kerja ya, kan kemarin direvisi ya oleh pemerintah. Kenapa Kas? karena di perusahaan kami seperti MCM nggak diakui, nggak berlaku lagi Cipta Kerja, yang berlaku Omnibus Law itu. Nah. Sama dengan Cipta Kerja. Enggak, itu kalau memang kalau menurut kita sama, tapi menurut perusahaan itu enggak sama katanya. Alasan? Karena Omnibus Law itu baru tahun 2000 ini, tahun 2001 ya, 21. Yang berlaku katanya. Ya, Cipta Kerja tahun berapa Pak? 20. Mungkin PP 35 yang dimaksud. Enggak, undang-undang Bu. Karena kami udah tanya itu kemarin di perusahaan. Ya, begitu. Cipta Kerja itu salah satunya juga undang-undang yang di Omnibus Law itu semuanya. Itu kan tebal sekali, itu merangkum berbagai macam undang-undang tenaga kerja saja. Ada berapa itu? Yang agraria juga masuk ya? Semuanya masuk. Itu dirangkum, yang kita yang bagian Cipta Kerjanya di Undang-Undang nomor 11 ada halaman saya tidak hafal itu. Nah, ya itu Bapak. Berarti Omnibus Law itu rangkuman ya Pak ya? Ya. Di Omnibus Law udah Cipta Kerja. Karena di perusahaan Omnibus Law lah. Lanjut. Sama aja. Sama aja itu Pak. Karena sekarang lebih kerennya bukan Cipta Kerja, lagi disingkat dengan CIKER. Itu nggak ceker ya? Ya itu kenyataannya. Oke, lanjut. Nanti kita planning Pak ya, supaya Iya, Pak. kita jelaskan berdua aja, kita jelaskan Pak. Kemudian persiapan bagi para pihak. Satu adalah yang sebelah kiri, tahapan pertama yang tadi adalah perusahaan dan pengurus SPSB masing-masing membentuk tim panitia perumus. Jadi bentuk tim dulu, jadi tidak sembarangan orang yang masuk dalam tim pembuatan perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, tim perumus mengumpulkan bahan atau materi yang akan dirundingkan dari lapangan atau anggota. Tentunya kita harus ada masukan dari anggota-anggota kita ya semuanya ya. Jadi apa berunding dulu lah. Kemudian masukan dari lapangan anggota dibahas oleh tim bersama manajemen pengurus SP untuk ditetapkan dan disusun menjadi konsep atau bahan yang menjadi materi perundingan. Tadi kita sudah melangkah, tetapi ini tahapannya lebih rinci diuraikan di sini. Kemudian yang kedua, dalam menentukan materi perlu dipertimbangkan masukan aspirasi dari anggota untuk dijadikan skala prioritas dalam perundingan. Jadi kata orang Jawa tidak saenak perutnya sendiri ya. Jadi mentang-mentang tim berunding, apa yang ada dalam benak tim berunding itu diutarakan, nggak peduli masukan dari anggota yang lain, itu juga nggak benar. Kemudian bentuk tim berunding dan tetapkan melalui rapat pengurus dan perwakilan, serta tim berunding yang sudah disetujui maka ditetapkan melalui SK oleh pengusaha dan atau ketua SPSB. Jadi tim berunding itu ada SK-nya sendiri. Jadi biasanya itu tetap dan selalu orangnya seperti itu. Kemudian masing-masing tim perunding menentukan pembagian tugas antara siapa yang menjadi ketua tim, sekretaris, dan anggota. Kemudian mempelajari konsep materi yang dirundingkan serta menentukan strategi dalam perundingan. Membuat dan menyusun tata tertib perundingan. Ya.
Ini persiapan bagi para pihak, baik ini berlaku baik tim dari SP maupun dari tim dari manajemen, ya, pihak perusahaan maksud saya. Ya. Masalah tim ini, tadi teman tadi satu serikat buruh dalam satu perusahaan. Masih adanya ada 2, ya. 3. Tapi jumlahnya itu nggak ada yang 50%. Ya, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah itu secara teknis nanti kita uraikan, kita jabarkan itu. Simpan pertanyaan Bapak ya, untuk Pak Pohan. Saya bisa jawab, tapi nanti nggak nyambung, nanti nggak sampai nanti kita waktunya. Iya, iya benar. Aja Pak. Baik, muatan tata tertib perundingan, waktu dan tempat perundingan. Nah ini, yang berdebat ada dari Indah Dian yang ada. Salah satunya dari ini, waktu dan tempat pun bisa dijadikan ini perdebatan. Kalau memang itu lebih dari 1 SP biasanya. Yang satu pinginnya mungkin di tempat yang lebih ini, lebih sedikit lebih bebas. Yang satu pinginnya tetap pada jam kerja di perusahaan kita tolong waktu 1 hari, macam-macam aja ya. Itu biasanya lebih dari 1 SP. Adanya seperti ini. Kemudian dispensasi dan fasilitas untuk tim perunding. Pihak-pihak perunding, nama-nama dan susunan tim perunding, jadwal perundingan, berapa kali dalam seminggu, berapa jam dalam setiap perundingan. Dalam beberapa case yang kami temui, itu biasanya mereka mengambil waktu dalam seminggu itu 2 atau 3 hari. Jadi yang lainnya bekerja. Tapi tergantung semuanya itu kesepakatan dari pihak manajemen. Karena manajemen itu, pihak manajemen tentu nggak mau rugi dalam hal ini kan. Kemudian sistem perundingan apakah melalui juru bicara atau siapa yang menjadi notulen dan siapa yang menjadi notulen. Ini biasanya punya notulen sendiri-sendiri. Dari SP punya notulennya, dari pihak perusahaan juga punya notulennya. Sistem pembahasan materi untuk kelancaran perundingan dapat didahulukan, dibahas dalam materi yang lebih mudah dulu. Konsep siapa yang dibahas dalam perundingan, apakah konsep SP atau kedua-duanya. Penundaan sidang skos. Oke. Jadi memang tadi kita membuat pilihan apakah materi dari SP atau materi dari pihak perusahaan itu digabung, kemudian mana yang diinginkan, mana yang dicoret, mana yang diperlukan, segala macam, atau biasanya mereka juga ada beberapa perusahaan, kalau satu SP-nya, itu mereka hanya mencontek begini saja. Ya, saya dari pihak SP mengenai masalah lembur yang dipermasalahkan. Ya sudah, lembur itu yang dibahas. Kemudian masuk, mereka menunjuk notulennya 1. Apakah notulennya itu dari pihak perusahaan atau dari pihak pekerja, itu ini mereka kesepakatan mereka sendiri. Itu berbagai macam cara yang mereka lakukan, dan yang penting singkat dan ingin cepat selesai PKB itu aja. Ya lanjut Pak. Kemudian apabila perundingan mengalami jalan buntu, macet, kepada siapa, instansi mana meminta bantuan penyelesaian? Biasanya ke kita. Dan kita akan membuat tim juga untuk menangani permasalahan ini. Jadi nggak hanya pihak SP aja yang buat tim, kita juga buat tim yang untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kemudian kita menawarkan bahwa penyelesaiannya itu apakah akan dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja atau di kantor atau di mana tempat sesuai dengan kesepakatan. Baik. Kemudian apabila dilakukan konsultasi disepakati batas, biasa sering konsultasi. Pihak SP yang datang ke Disnaker, konsultasi ke kita, ini bagaimana caranya, permasalahannya di sini, ya kita jelaskan, dan mereka melakukan perundingan lain lagi, melakukan perundingan lagi. Besoknya pihak perusahaan yang datang dengan masalah yang sama. Ya sudah, kalau udah masalah sama saling datang, kita yang datang ke sana untuk menyelesaikannya. Biasanya seperti itu. Mulai berlakunya materi yang telah disepakati, apakah materi yang telah disepakati tersebut berlaku sejak PKB ditandatangani atau berakhir sejak berakhirnya PKB yang lama? Pemeriksaan draft hasil perundingan sebelum penandatangan PKB dan pencetakan perlu diperiksa dan diparaf dan dimiliki. Ya, jadi apa yang disepakati dalam perundingan itu diparaf oleh kedua belah pihak. Artinya tidak diotak-atik lagi. Kan ada, kita ambil salah satu contoh,
ada yang hasil perundingannya telah final, tetapi entah kenapa, mungkin tanda komanya yang berkurang atau berlebih, itu diotak-atik kembali. Nah itu yang kadang-kadang membuat molor. Kemudian tata bahasa, saya belak-belakan aja bilang bahwa saya menangani PT salah satu perusahaan besar perminyakan, itu yang SP-nya ada 3. Itu sangat jelimet hanya karena titik koma. Karena mereka mungkin terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Jadi titik koma itu jadi masalah. Titik koma, untuk menentukan titik koma di mana aja hanya makan waktu 2 hari. Coba bayangin, sampai kesel itu tuannya. Sampai kita menginap di luar kota yang harga kamarnya 1,2 juta per hari, tidak kami tiduri. Masih aja berunding. Hanya menentukan titik koma. Tanya Pak Pohan. Itu yang menjengkelkan itu Pak Pohan dalam menyelesaikan perselisihan PKB. Tapi untuk hal-hal semacam itu sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Tapi mungkin karena ini ya saduran bahasa asing ya, yaitu menjadi persoalan tersendiri. Itu contoh Pak. Mudah-mudahan di sini enggak lancar aja nanti dalam pihak perundingan. Oke, lanjut Pak. Proses perundingan. Pertama, materi yang dibahas dalam perundingan terbatas pada konsep yang sudah disepakati dalam tata tertib. Tidak boleh keluar daripada konsep yang sudah disepakati. Kemudian masing-masing tim perunding supaya berpedoman atas tata tertib yang sudah disepakati. Perundingan dilakukan dengan rasa kekeluargaan, jangan menyerah dan mendiskreditkan pribadi. Ya ini ada juga sih, tapi mudah-mudahan kita enggak ya. Masing-masing tim perunding dapat bergantian siapa yang membuka perundingan, itu bisa dari pihak perusahaan, bisa dari pihak manajemen. Kemudian setiap materi yang disepakati perlu diparaf dan dicantumkan tanggal persetujuannya, ini yang kita bahas tadi. Setiap akhir perundingan supaya saling mencocokkan untuk dari perundingan. Yang ketujuh, sebelum ditandatangani, masing-masing pihak supaya membaca kembali hasil perundingan dan saling mencocokkan. Kemudian PKB yang sudah ditandatangani dicetak oleh pengusaha untuk dibagikan dan disosialisasikan bersama SP-SP kepada seluruh pekerja. Ini yang jarang. Poin 8 ini. Jadi tidak heran kalau misalnya sudah terjadi perundingan, sudah oke hasil perundingan, pihak yang di bawah teman-temannya, anggota nggak ngerti. Apa sih hasil daripada ini perundingan kemarin, nggak tahu. Padahal masukan dari kita loh katanya. Diokekan nggak usulan kita? Nggak ada sosialisasi. Nah itu ya, yang sering terjadi, tidak ada sosialisasi. Ini terutama perannya SP ya. Kalau manajemen sih oke aja secara kamu. Yang penting kan yang pakai kan mereka kan ini ya otoriternya ya. Ya terserah. Kalau pihak manajemen, yang SP-nya perannya di sini. Sosialisasikan kepada anggotanya. Jadi anggota juga ngerti apa yang terjadi di areal perundingan, anggota juga ngerti. Tidak harus semua, kan ada corongnya. Ya. Kemudian pihak yang menandatangani PKB adalah pimpinan perusahaan dan ketua serikat pekerja beserta sekretaris. Nah itu kalau sudah selesai dalam proses perundingan. Syarat perundingan efektif pertama harus secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh. Kemudian kemauan menyertakan masalah, para pihak siap melakukan negosiasi dan kejujuran atau transparatif. Masalah ini teknik negosiasi sudah disampaikan ya Pak ya? Oh nanti, sangat penting ya teknik negosiasi ya, karena itu adalah pengereman emosional kita di situ. Yang pendewasaan cara berpikir kita juga ada di situ. Disampaikan oleh tim sendiri atau ketua umum. Ya. Jadi mereka di situ juga trik-trik bagaimana cara bernegosiasi yang betul. Kalau bisa sekedar saran Pak, dicoba praktek. Ya, latihan untuk bernegosiasi. Karena dalam kita juga ada BIMTEK persoalan negosiasi dalam perundingan juga ada. Sering sampaikan seperti itu dan itu sangat menarik. Apabila kita diselesaikan satu kasus, dilempar satu kasus,
bagaimana pihak SP dan manajemen, siapa yang jadi SP, siapa yang jadi manajemen, bagaimana mereka menyelesaikan. Seperti itu. Yang penting sikap kita, pendewasaan kita, cara berpikir dan bersikap dalam melakukan perundingan itu yang dibahas. Lanjut Pak ya. Hindari deadlock kalau bisa. Pahami dengan baik alasan pihak lawan, terutama ketika menolak proposal Anda. Dari membahas hal yang lain di luar bahasa diskusi. Kemudian kalau misalnya sudah memanas, lakukan time out. Artinya itu buat menenangkan diri, buat relax, merokok dulu di luar, mungkin dapat inspirasi atau bagaimana, baru kita lanjutkan perundingan kembali. Kemudian ini di sini untuk negosiasi nih ya. Tawarkan negosiasi yang baru, artinya kita membuat trik lain dalam menyelesaikan permasalahan, terutama di syarat-syarat kerja ya. Kadang-kadang menjadi konflik ya dalam melakukan perundingan PKB. Misalnya menentukan bahwa upah pada pekerjaan A ini kok berbeda, padahal pola pekerjaan yang sama dengan yang B. Kok beda ya ininya, insentif yang bakal diterima. Atau masalah insentif itu memang menjadi prioritas, biasanya menjadi bahan yang utama untuk dilakukan perundingan. Masalah tata tertib itu bisa lewat itu. Oke aja. Tapi kalau bonus, insentif, upah, lembur, nah itu makan waktu. Itu biasanya. Nah, yang menyangkut angka dan menyangkut perut. Itu. Ya, lanjut. Itu biasanya yang memungkinkan terjadi. Sama satu lagi fasilitas perusahaan. Itu juga yang tidak angka. Fasilitas usaha misalnya yang sering masalah bus sekolah, masalah yang antar jemput sekolah anak-anak di perusahaan, kemudian masalah musola itu juga kadang-kadang menjadi topik diangkatnya perunding yang membuat kekuatan ya pihak SP untuk melancarkan serangan kepada pihak manajemen agar itu dipenuhi. Gak apa-apa, malah bagus kan, yang senang kita juga, yang menikmati kita juga kan. Oke, apabila para pihak tidak sepakat dalam hal perundingan PKB, tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak, kedua belah pihak mencatatkan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Ini dilakukan penyelesaian sesuai dengan pasal 25 ayat 3 Permenaker nomor 28 tahun 2014. Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini perselisihan kepentingan. Dan ini agak kadang-kadang menyatukan persepsinya agak sulit di sini. Lanjut Pak. Baik, kemudian penyatatan perselisihannya ini kalau terjadi deadlock ya, ini di Disnaker kota, kabupaten kota, apabila lingkup berlakunya PKB hanya mencakup satu kabupaten kota. Kemudian Disnaker provinsi, apabila lingkup berlakunya PKB lebih dari satu kabupaten kota atau di satu provinsi. Misalnya Rohul, Pelalawan, ke provinsi. Ya. Apabila lingkup berlakunya PKB meliputi lebih dari satu provinsi, misalnya kalau PT Pertamina ya, Pertamina itu kan di berbagai kota nih, provinsi. Biasanya PKB-nya Jakarta. Yang Pertamina induknya ya, yang induknya Pertamina. Bapak di Pertaminanya atau di Saya di Sinar Perdana Cara KSPC. Oh ya, KS. Oh di PKS-nya, ya. Kelapa sawitnya ya. Makanya dia kelapa sawit lagi tinggi ya harganya ya. Iya. Iya, gaji buruh. Ironisnya seperti itu. Jangan dipertanyakan itu Pak nanti dalam perundingan PKB. Tapi jangan ngotot-ngotot di Pak ya. Iya. Kalau jangan pakai gaya Batak, gaya Jawa itu, nggak ngotot gitu. Lemah lembut gitu. Tapi nanti kalau misalnya nggak juga, terserah lah. Kita kembalikan lagi ya. Penyelesaian oleh instansi sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor
dua ya. Iya, ini sama Pak. Lanjut Pak. Nah, implikasi terbitnya Undang-Undang 11 tahun 2000, Undang-Undang OJK dan peraturan turunannya terhadap muatan PPKB. Berarti yang pertama, perubahan peraturan perundang-undangan tidak serta-merta merubah ketentuan PPKB masih berlaku. Berarti Undang-Undang 13 tuh masih sama ya aturannya ya. Iya. Tidak ada perubahan, tidak segala macam. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah PKB merupakan undang-undang bagi para pihak pembuat PKB. Ya, ajas kepastian hukum. Kemudian hadirnya UUJK itu Pak tadi, Omnibus Law, dan peraturan turunannya tidak dijadikan sebagai alasan mendegradasi buatan PKB yang dirasa sudah baik. Jadi kalau misalnya kita lebih baik di atas, kalau bisa. Nah iya kan harusnya seperti itu. Kan normatif itu kan cuma standar bawahnya, batasannya. Nggak boleh ke bawah, tapi ke atas dianjurkan kan gitu. Tapi kalau pihak manajemen perusahaan ya sesuai dengan undang-undang. Makanya kami sarankan dari pihak Disnaker jangan menyadur yang sudah normatif, disadur ke ini, ke PKB. Buat yang nggak normatif ya jalan aja. Kalau bisa pesangonnya 1,75 sekarang dapatnya. Ya kalau misalnya perusahaannya mampu ya dia terlebih ya alhamdulillah kan kita atur. Ya pain juga kita ke situ patokannya kan di situ. Tapi kita bisa yang lebih tinggi kan gitu. Batasan kita pesangon kalau misalnya lurus aja 1 kali. Ini kalau ada kesalahan 0,5. Kalau memungkinkan di atas itu dan ini teman-teman dari Serikat Pekerja bisa meyakinkan pihak manajemen di atas itu juga nggak masalah. 0,8. Nah, iya kan, itu tergantung kita bagaimana mendekati. Apalagi kalau pihak manajemennya sudah mapan gitu, undang-undang ya memang patokannya ke situ. Emang harus sesuai dengan undang-undang terus? Kan enggak. Iya, batasannya undang-undang. Kemudian apabila kualitas isi PKB yang telah disepakati sudah lebih baik, nah kan? Dan didukung kemampuan perusahaan, nah ini saya sudah lebih baik dari undang-undang dan didukung, jadi serta-merta ya kemampuan perusahaan, maka diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada PKB periode selanjutnya. Ya, usul boleh aja, tapi ya semuanya itu dasar kesepakatannya juga dan sesuai dengan kemampuan dari pihak manajemen. Kita juga bekerja pada perusahaan itu tidak kita ingkari. Oke lanjut Pak. Nah ini implikasi putusan nomor 91. Oh ini yang kemarin tentang pengujian formil Undang-Undang nomor 11. Jadi amar putusan keempat dinyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah bertentangan dengan Undang-Undang 45 ini yang kemarin ya, yang heboh yang berlaku 2 tahun ini dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Nah, ini kayaknya sudah fokus dalam permasalahan kesendiri. Lanjut Pak. Ini ketentuan peraturan undang-undang yang perlu diatur dalam PKB pasca lahirnya OJK, peraturan dan pelaksanaan lainnya. Nah ini biasanya yang sering diperselisihkan, saya singgung tadi, yaitu pelaksanaan jam kerja. Ini mesti nih jadi perdebatan. Kemudian mekanisme pemberian surat peringatan, waktu surat peringatan berjalan berapa lama? 6 bulan kan? 6 bulan. Nah 6 bulan. Gimana kalau misalnya surat peringatan baru aja dikeluarkan 1 bulan dia melakukan kesalahan yang lain, tapi bukan kesalahan yang sama, dia melakukan kesalahan lain, bagaimana? Ada peraturannya di situ. Terus kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, sudah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 kali, ya, terus apa tindakan apabila dia melakukan kesalahan lagi? Atau 2 kali kesalahan, bisa juga di PHK kan? Dia 2 kali sekarang kan? 2 kali surat peringatan dapat PHK, bisa diputus hubungan kerjanya. Ya, itu bisa, itu jadikan pertentangan. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, macam-macam. Tanpa apa Bu? Tanpa pesangon, enggak, biasanya. tanpa SP bisa juga di PHK kan? Nah itu tergantung kesalahannya kan? Iya, itu dirundingkan. Itu
itu menjadi salah satu materi-materi yang dirundingkan dalam PKB. Dan ini poin-poinnya. Kalau masalah tata tertib, jam kerja, masuk jam sekian itu biasa minggir, oke aja itu SP itu. Yang ini yang penting, yang urusan perut. Kemudian pelaksanaan cuti tahunan, ada duitnya enggak tuh? Ada kan? Nah, cuti, udah diganti cuti. Ya, Kasih. Sebagian kasih beda tidak. Bisa juga enggak cuti kan. Nah, itu penting perut itu. Nah itu berdebat itu pasti. Kemudian masalah penggolongan jabatan tertentu yang berhak mendapat upah. Jabatan pasti ada tunjangan jabatan, uang juga kan? Uang operasional. Nah, iya, itu debatkan. Kemudian besaran uang pisah. Nah, besaran uang pisah ini biasanya di PP. Ini bedanya PP ya. PP itu. Di peraturan pusat itu tidak diatur. Ya, kalau di Nah, PP diatur. nah kalau di PKB dan harus diatur. Ya. Kemudian batasan uang pensiun, usia pensiun, batasan usia pensiun di perusahaan bapak berapa? 55. 65 Bu, 65. 55. Salah Pak. Perundang-undangan 55 lah. Enggak, kami Bu, jadi kami 65. Pegawai itu. Kami apa? Kami mengikuti pegawai negeri. 50 anak. 56 pegawai negeri ya. Pegawai negeri apa 5? Pegawai negeri untuk kepala dinas tenaga kerja provinsi Riau yang sekarang itu sudah menjadi fungsional. Tenis utama 65 tahun. Iya. Ya, kalau kita Madya 60 tahun. Tenis ya. Kalau misalnya struktural 58. Izin Bu, kalau menurut perundang-undangan sebenarnya untuk buruh ini ataupun pekerja di perusahaan ini usia berapa ya pensiun? Nah, kita tidak diatur di situ. Oh, tidak diatur. Tidak ada pengaturan kecuali di Undang-Undang Jam Sostek. Oh. Itu 5 BPJS ya. BPJS ketenagakerjaan. Nah, itu yang diatur. Itu 55. patokan. 5 anak. Yang ada kemarin di perusahaan Chevron ya. Chevron udah bubar ya. Itu ada kita undang-undang pensiun itu di usia 58. Itu yang kita sampai melawan Yusril Insra Mahendra. Itu kita menjadi saksi fakta di Jakarta Selatan waktu itu. Dan alhamdulillah kita menang. Itu di usia 58 itu Chevron. Saksi Kalau faktanya 58 masih sanggup lagi malam itu? Enggak sanggup lagi. Tergantung pada perawatannya juga lah. Enggak sanggup lagi. Seandainya dia pemanen lagi. Ya tergantung perawatan badannya juga lah. Ada itu. Enggak. Pudingnya. Kalau udah 56 enggak pensiun ini ada. diatur. Ya, ya. Terusia nggak bisa dibawa. Ada kalanya itu diatur dalam PKB kan? PKB ya, betul ya. Oh belum ada. Tapi di tata tertib PP ada tertuang. Oh PP. Oh jadi sekarang masih PP ya? PP. Tapi PP-nya itu tidak jauh berbeda dengan aturan-aturan. Begitu. Ada melenceng ada. Melenceng ada. Tidak lengkap Iya. gitu. Oke kita lanjut lagi ya. Kemudian masalah pelaksanaan istirahat panjang, cuti. Nah ini. Kemudian dana pensiun, penggantian uang pensiun, UPMK dan uang pisah. Kemudian dispensasi mengikuti kegiatan serikat pekerja. Biasanya itu ada jamnya, berapa jam dia mengikuti urusan serikat pekerja itu biasanya diatur. Misalnya dalam 1 tahun dia melakukan kegiatan yang berurusan dengan serikat pekerja, diatur dalam ini PKB. Ya. Lanjut Pak. Kemudian jumlah tanggungan pekerja di bersangkut paut juga ada yang diperoleh. Apa itu? 3 orang anak. Oh 3 orang anak ya, ininya ya maksimum yang ditanggung oleh perusahaan. Iya betul. Iya. Kemudian penyediaan fasilitas Kalau ruang BPJS kerja. 2 ya? Kenapa? Ada BPJS. yang 2 sesuai dengan program pemerintah kan. Tapi yang tidak ada yang mengatur 5. Itu Bu, jumlah umurnya itu berapa tahun sampai berapa tahun ditanggung perusahaan itu? Anak itu tergantung kesepakatan kalian lah dibicarakan nanti. Oh enggak ada di undang-undang itu. Enggak ada. Nantinya. Cuma kalau di tempat saya, Ya. itu apabila dia tidak di sekolah lagi sudah tamat SMA, Itu biasanya didasarkan pada surat keterangan kan dari pihak pekerja. Sama dengan pegawai negeri kan seperti itu juga. kalau dia masih sekolah dia ada surat rekomendasi dari universitas, masuk terus, keras masuk terus.
Yaitu didasarkan dan dicantumkan kesepakatan. Jadi iya, jelas. Jangan ini membias, nanti menafsirkannya sulit, menafsirkan sulit apalagi melaksanakan kan gitu. Ya. Kemudian selanjutnya masalah bonus. Nah, ini yang sering Itu nggak ada jadi di- masalah. nggak ada diatur undang-undang itu Ya. bonus. Kan diatur itu kan ya. Kemudian peninjauan upah secara berkala, upah bagi pekerja yang meninggalkan pekerjaan itu bagaimana? Apakah dibayar meninggalkan pekerjaan dan misalnya meninggalkan pekerjaan karena dia mungkin melaksanakan ini ibadah ya, bisa juga dibayarnya itu dia. Ini kan poin-poinnya yang biasanya dibicarakan dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama. Kemudian waktu, tempat, dan cara pembayaran upah, denda ganti rugi, di sini juga pemotongan upah, uang muka upah, kemudian sewa rumah segala macam diatur di sini. Nah, melaksanakan istirahat, melahirkan guguran, haid dan kesempatan khusus. Nah, itu ada semua dan itu semua dibicarakan. Dan pembicaraannya yang nyata aja, jangan membias. Kalau membias, penafsirannya sulit nanti. Bahkan pihak pemerintah lagi. Nah, itu. Lanjutan. Nah, ini pendaftaran PKB. Sudah jadi nih PKB kita. Kemudian didaftarkan di Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota untuk perusahaan terdapat dalam satu wilayah. Itu tadi sudah kita terangkan ya. Oke, tidak perlu diulas lagi. Ya, lanjut. Ini alur pelayanan pengesahan. Ini nanti, ini Pak Pohan ini. Ya, ini Pak Pohan ini. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, terima kasih. Oh ya. Ada bertanya dulu. Ya, sekarang saya sudah tua. Coba, Bu. Bisa bertanya. Nanti dulu, penjelasan ke Pak Pohan ya. Lanjut. Gantian ke Pak Pohan dulu. Ini waktunya Ya sampai jam kita break sampai jam sebentar berapa? atau gimana? Ada ini dulu. Ngopi dulu. Office. Ini bertanya-bertanya terus perasaan. Oke, lanjut. Gimana? Ini waktunya saya juga ini karena kendala sholat Jumat ya nantinya, jadi kita batasi. Jadi mungkin untuk saya nanti bertanya boleh, saya kan masih di sini nanti. Nah, jadi kalau nggak dijawab oleh Pak Pohan bisa dengan saya, atau kalau sudah dijawab sama Pak Pohan ya lanjut aja. Ya seperti itu ya. Oke, untuk session saya sudahi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rita Juliana. Saya sudah memaparkan materi tentang pengenalan dan regulasi perjanjian kerja bersama. Ini kita jadwal sampai jam 12 masih bisa ya nanti. Sholat Jumat jam berapa di sini? Jam 12:30. Jadi jam 12 kurang 15 nanti kita bisa selesai untuk persiapan sholat Jumat. Oleh karena itu, karena sudah ada coffee break, kita persilakan untuk teman-teman sebelum masuk nanti pemaparan dari Pak Pohan. Saya pikir kita coffee break sebentar. Cukuplah 10 menit ya, ambil kopinya bisa dibawa ke meja juga bersama snacknya 10 menit supaya nanti ada, jangan sampai lain ya Bu ya. Baik, nanti kita balik kembali pukul 10